Nah, ini satu. Nah, ini mulai pembangunannya tahun 2000-an. Ini ya. Bisa dilihat ya pembangunannya ya. Ya kan? Nah, kanan ya pembangunannya tahun 2000-an dimulai. Jadi umat ini dana umat semua yang dipakai. Dana umat muda di Ini perkaranya di wilayah Jakarta Barat ya. Saya mulai ya. Ya. Salam merah putih buat semua teman-teman media se-Indonesia, media online dan media massa. Jadi hari ini kebetulan saya sekarang berada di Polres Metro Jakarta Selatan karena memang ada acara pelantikan Kapolres yang baru, yaitu Bapak Kombes Ade Arizam ya. Karena kebetulan memang kita juga bersahabat lama, saya pengen ucapin juga ya. Nah, di sela-sela ini saya kemudian memang sangat intensi, sangat perhatian terhadap perkara vihara Buddha in Entang yang ada di Jakarta Barat ya. Jadi ini sangat perkara yang sangat bertendensi soal agama ya. Saya tidak mau bicara agama, tapi ini memang ada vihara sudah lama, sudah 20 tahun beroperasi, kemudian tiba-tiba semingguan kemarin kemudian ada orang masuk ke vihara itu, mengacak-acak, merusak tempat ibadahnya, patung-patungnya juga ada yang dirusak, kemudian mencoba membokol brankas. Kemudian umat yang ada di vihara itu diusir dengan pukulan-pukulan sehingga mengalami penganiayaan dan mereka terusir kemarin itu. Nah, ketika saya mendapatkan kuasa, kemudian saya mencoba untuk merapikan ini dan mereka sudah bisa beribadah kembali. Nah, persoalannya bahwasanya mereka ini, si umat ini dilaporkan oleh si orang yang masuk melakukan perusahaan itu dengan laporan adanya masuk. Jadi mereka menguasai tanah orang, gitu kan. Nah, ini saya sudah dapat data lengkap di mana sebenarnya tanah dari vihara Ten Entang ini adalah tanah umat yang sudah dikerjakan sejak tahun 1999, di mana kemudian tanah umat ini dibangunlah vihara, dan sejak 2002 tanah ini dan bangunannya sudah dikerjakan, 2002 sudah dipakai dan sudah ada persetujuan Menteri Agama, sehingga vihara ini sudah berjalan selama kira-kira 20 tahun. Dari 2002 sampai 2022 ini vihara ini menjadi vihara umat, tempat umat Buddha beribadah sudah 20 tahun. Sehingga rasa-rasanya kepemilikan, apalagi sudah ada hibah tahun 99, 2000, kemudian di 2012 sudah ada pengesahan hibah juga. Dan yang memberikan hibah adalah umat vihara itu juga sebagai yang pemilik tanah terdahulu. Nah, setelah hibah sudah diserahkan, sudah rapi lah ini sejak 2012, sehingga hibah sudah ini menjadi tempat ibadahnya umat sampai sekarang. Nah, tiba-tiba tahun 2012 ke 13 ada salah satu anak dari yang pemberi hibah ini kemudian mencoba menyatakan sertifikat yang ada hilang, dan dibuatkanlah sertifikat baru oleh mereka dengan bantuan BPN, dengan alasan sertifikat lama hilang, dibuatlah sertifikat baru, padahal sertifikatnya ada di umat, gitu, di wilayah umat. Sehingga ini adalah suatu persoalan tersendiri yang memang umat ini kemudian menjadi tersangka, dilaporkan di Polres Metro Jakarta Barat. Besok kemudian mereka akan dipanggil sebagai tersangka. Nah, ini yang kita tidak bisa terima, karena sebenarnya sudah ada hibah yang diberikan oleh si orang tua ahli waris kepada umat tanahnya ini ya. Jadi saya akan ambil cerita mengenai gambar-gambar ini ya. Bentar ya. Nah, ini adalah ketika pembangunan sekitar tahun 2000-an. Ini adalah pembangunan sekitar tahun 2000-an, 99-2000, ketika peletakan batu pertama untuk pembuatan tempat ibadah vihara Ten Entang. Ya, ini tahun 2000-an ya. Kiri, Pak. Kiri. Betul. Ya. Kiri. Ini waktu itu pimpinan umat kemudian beserta
para jemaatnya dari tanah kosong ini tahun 2000-an dibangunlah gitu, dan atas Kementerian Agama juga ya. Ini satu, nah ini mulai pembangunannya tahun 2000-an ini ya, bisa dilihat ya pembangunannya ya, ya kan. Nah kanan ya, pembangunannya tahun 2000-an dimulai. Jadi umat ini, dana umat semua yang dipakai, dana umat Buddha dipakai untuk membangun ya, ya. Nah ini juga sudah mulai jadi, ini oleh umat juga dibangun gedungnya ya, sudah mulai jadi. Ini dia ya, silakan. Nah ini umat Buddha sendiri yang membangun ini hingga sudah mulai jadi ya, ya. Ini patung Budanya diangkut pakai kron, alat angkut, jadi dimasukin ke dalam. Ini sekitar tahun 2000-an juga ya. Ini silakan dilihat ya, ya. Nah ini ketika peresmian oleh Menteri Dirjen Agama pada waktu itu juga, peresmian di Vihara nanti tahun 2002 kalau nggak salah ini ya, sudah ya. Nah jadi gedung itu dibangun oleh umat dengan dana umat ya. Kemudian juga kita mendapat keterangan juga tanah itu juga dibeli oleh dana umat, cuman atas nama satu orang. Nah satu orang ini yang kemudian ahli warisnya. Nah ini dia ketika peresmian tahun 2002-2003 ini peresmiannya. Ini dia ya. Oke, bisa lihat ya. Ya. Iya, nanti bentar. Sini, pelan-pelan. Nah, ini juga pas ibadahnya sejak 2003 lah ibadah berlangsung. Jadi 2002 ini 20 tahun ini tempat ibadah dipakai. Ya. Nah, sertifikat pada waktu itu sudah ada, kemudian dihibahkan kepada umat. Jadi sertifikat itu sampai sekarang ada di umat, ya. Ini pola ibadahnya juga dia, ya kan? Ya, ini ibadahnya, ya. Ya, oke. Nah, ini tadi kan udah ya. Ini adalah cerita tahun 2002. Nah, sertifikat sudah diserahkan kepada umat, kepada yayasan Meta inilah yang sejak 2000-an ini sudah menjaga tempat ibadah ini dan berlangsunglah ibadah setiap hari terus menerus. Kemudian sampai ketika ada orang melaporkan di Polres Jakarta Barat tentang seolah-olah adanya umat menguasai tempat ibadah, padahal itu tidak ada. Jadi dasarnya adalah mereka membuat suatu kehilangan sertifikat. Kemudian sertifikat ini mereka gandakan dengan sertifikat baru melalui bantuan BPN, timbul sertifikat baru, kemudian mereka balik nama kepada ahli warisnya. Kemudian ahli waris ini kemudian mengajukan suatu laporan polisi kepada kepolisian tentang adanya oknum tempat umat-umat ini yang kemudian beribadah di situ. Makanya kemudian mereka melakukan pengusiran, penjarahan, perampokan di tempat ibadah yang ada di Jakarta Barat itu. Nah, itu dia. Nah, padahal hibah sudah ada. Hibah ini sudah ada sejak tahun. Bentar, saya carikan ya dokumen hibah ya. Bentar ya. Nah, ini surat hibahnya. Hibah kemudian ditetapkan oleh si orang tua ahli waris ini 2013, surat hibah. Jadi hibah udah diserahkan dan sertifikat hibah udah diserahkan. Ini bukti keterangan hibahnya, ya. Nah, mereka baru bikin sertifikat baru tuh tahun 2019-2020. Si pelaku ini kan, itu. Jadi hibah ini sudah ada. Ini bukti hibahnya. Jadi tanah itu adalah sah sudah milik daripada umat Buddha ya. Dalam hal ini umat yang beribadah di sana dan yayasannya sudah ada. Nah, ini ada bukti surat hibahnya. Nah, persoalannya kenapa kemudian umat ini dijadikan tersangka, para pengurus yayasan dijadikan tersangka. Nah, ini nanti kita akan kejar di Polres Jakarta Barat apa yang terjadi. Yang jelas ini semua sudah rapi. Kalau menurut kami itu sudah rapi. Apalagi kemarin mereka melakukan masuk itu tanpa dasar eksekusi pengadilan sehingga adalah ilegal. Makanya saya akan melaporkan para pelaku ini adanya sudah dilaporkan pengerusakan, kemudian kita laporkan adanya
ada surat-surat palsu atau surat-surat menggandakan dokumen yang sudah ada. Sertifikat sudah ada asli, tapi mereka gandakan lagi. Itu nanti saya akan laporkan ke Polda Metro Jaya. Ya, itu dia. Nah, siapa yang melakukan pengusiran ini? Yang melakukan adalah patut diduga seorang pengacara, Sukowati Pakpahan. Namanya Sukowati Pakpahan, ini pengacara yang membawa preman masuk ke dalam dan merebut tempat beda itu. Makanya ini kami kejar supaya yang bersangkutan pengacaranya ditangkap. Namanya Sukowati Pakpahan ya. Nama lengkapnya Sukowati S. Pakpahan. Saya nggak tahu ini perempuan atau laki-laki, yang jelas mereka ini yang melakukan ini. Dan mereka juga pasang spanduk kemarin itu kan sudah kita copot. Ini saya akan kejar supaya mereka ditangkap ini, karena mereka melakukan penganiayaan juga dan melakukan perusakan terhadap tempat ibadah Buddha ya. Nah, silakan ini ada pengurus, silakan nanti kasih jalan sebentar. Ya, silakan, ini adalah pengurus-pengurus ini. Silakan nanti bisa cerita, terutama ketua yayasan ya. Mundur lagi. Oke, lanjut. Ini ketua yayasan namanya Pak Lim Heng Ming. Pak Lim Heng Ming. Lim Heng Ming. Ya. Lim Heng Ming. Ya. Lim Heng Ming. Itu ada kaitannya dengan almarhum Lim Chiliong, ya kan? Pak, mungkin bisa dibuka maskernya Pak, biar supaya nanti Bapak bisa bicara maaf kenal ya. Ini peristiwa di Jakarta Barat, kebetulan saya lagi mau menyambut Kapolres baru di Jakarta Selatan, tapi di sinilah ada ini. Silakan kalau mau bertanya. Iya. Ini adalah pemilik yayasan sejak 2000 berapa? 2002 yayasan sudah berdiri, kemudian hibah sudah dikasih. 2013 sebenarnya ada hibah yang 2002 juga, tapi berkasnya hilang, dibuat hibah baru. Tapi 2020 dilaporkanlah Bapak ini dengan adanya sertifikat baru yang digandakan, gitu. Ya, ini yang kita nanti kejar di Polda ya. Ya, ini Pak Lim, kemudian Ibu Shirley adalah ini saudara Michelle yang dianiaya kemarin ya. Jadi kita akan kejar. Mereka semua jadi tersangka ini di Polres Metro Jakarta Barat, begitu kan? Betul. Penilaiannya ya, ini makanya kita lewat media kita menyampaikan keluh kesah. Silakan Pak Lim kalau mau bicara mengenai sejarah itu. Oke, jadi wihara sendiri kemarin kan sempat ada tertulis di beberapa media gitu ya, menyatakan bahwa sebenarnya kita ini menyerobot gitu ya. Padahal sebenarnya wihara sendiri sudah berdiri 20 tahun yang lalu gitu. Jadi kalau dikatakan kita menyerobot apa gitu kan. Jadi di sini sudah ada terbukti dari foto bahwa kita membeli tanah itu awalnya adalah kosong. Nah, setelah kosong diprakarsai oleh salah satu ibu, yaitu Ibu Ami, dengan beberapa pendiri menyatakan yuk kita bangun wihara. Nah, jadi ada 4 pendiri nih, oke yuk kita bangun. Nah, 4 pendiri ini berswadaya bareng dengan umat-umat yang lain membangun wiharanya. Jadi si ibu itu hanya membeli tanahnya. Nah, jadi 20 tahun yang lalu itu sudah ada wihara ini gitu. Jadi kita bukan menyerobot gitu ya kan, yang dikatakan seperti di media. Nah, kemudian di tahun 2012 sertifikat ini keluar gitu ya. Nah, pada saat 2012 keluar disambut juga dengan surat hibah juga gitu. Jadi kita punya yang aslinya. Nah, tahu-taunya tiba-tiba di tahun 2020 keluar lagi satu sertifikat gitu yang dinyatakan bahwa katanya diduganya hilang, katanya sertifikatnya hilang, padahal sertifikatnya ada di tangan kita, di tangan yayasan kita simpen. Dan pihak ahli waris tahu betul. Dan pihak ahli waris tahu bahwa sertifikatnya ada di tangan kita. Tapi beliau memberikan keterangan palsu kepada diduga lah ya, memberikan keterangan palsu kepada pihak kepolisian atau BPN bahwa sertifikat ini hilang. Pada akhirnya diterbitkanlah sertifikat yang baru di tahun 2020 dan atas namanya sudah diganti ke atas nama ahli waris gitu. Nah, jadi kronologisnya seperti itu sih. Jadi sekarang kita yang tinggal di sana, yang beribadah di sana, tiba-tiba kejadian tanggal 22 kemarin yang sangat disayangkan, tiba-tiba ada orang yang masuk mengatakan adalah oknum pengacara dan dengan konco-konconya itulah ya, premanis gitu, dan ahli warisnya juga hadir mengusir salah satu umat kita juga. Pada saat itu kita lagi mau sembahyang, diusir paksa gitu ya, ditarik, didorong gitu ya dengan kekerasan, dianiaya secara brutal. Dan pada akhirnya kita buatkan laporan pengeroyokan. Dan kemarin dari Bang Dewa Lipa juga ada bantu kita. Pada akhirnya wihara sudah terbuka. Pada saat dibuka, dalamnya dalam kondisi yang sangat menyedihkan gitu ya.
tempat meja sembayang itu semua diobrak-abrik, semuanya diberantakin. Itu benar-benar membuat kita tuh sangat marah sekali sebenarnya. Berangkas kita yang isinya uang umat juga dibobol gitu ya, itu benar-benar kayak perampokan di dalam rumah ibadah gitu. Jadi dibobol, dan sampai sekarang sih masih belum dilakukan tindakan apa-apa oleh kepolisian. Jadi ini masih kondisinya di wihara ini masih belum bisa dipakai karena kita nggak berani, takutnya nih ada sidik jari dari oknum tersebut gitu ya, preman itu. Jadi di sini kita minta Bang Deolipa untuk membantu kita untuk supaya polisi bisa segera menindaklanjuti kita orang minoritas ini gitu ya. Ya, silakan Bang. Dari Polres Jakarta Barat kan? Iya. Kita lagi di Polres Jakarta Selatan, tapi kita bicara tentang Polres Jakarta Barat, nggak ada persoalan. Iya, betul. Ada teman-teman yang mau bertanya? Iya, silakan. Ya,